Setelah itu kuasa hukum keluarga Vina dan Eki di tahun 2016, yakni Yosi Ahdian bersama praktisi hukum Rasman Arif Nasution menggelar konferensi pers di kawasan Epicentrum Jakarta. Ia menegaskan bahwa kuasa hukum Vina dan Eki belum dicabut kuasanya sejak 2016. Pihak kepolisian juga mendorong pihak kejaksaan untuk juga memantau kasus ini. Begitu juga dengan pengadilan, karena ini sudah berjalan dari proses penyidikan sampai penuntutan sampai dengan putusan. Artinya instrumen penegakan hukum Indonesia terhadap 2 orang warga negara Indonesia yang meninggal tidak wajar ini sudah berjalan. Ada fungsi pembelaan hukum, pendampingan, ada lawyer yang bernama Saudara Yosi, ada kepolisian yang sudah memeriksa dan melakukan pemberkasan. Ada jaksa yang sudah juga melakukan fungsi pra-adjudikasi bersama-sama, memeriksa berkas, penyidikan dan penuntutan. Dan ada hakim yang telah memutus perkara ini, bahkan ingkrah. Artinya sudah berkekuatan hukum tetap. Jadi posisi ini harus saya jelaskan bahwa sebagai seorang praktisi, posisi saya juga adalah hari ini sebagai kuasa hukum dari saudara Yosi. Kenapa beliau butuh kuasa hukum? Pertama, Yosi mengatakan kepada saya, "Bang, saya ingin meluruskan. Karena ada banyak penjelasan dari orang-orang yang sekarang menjadi pengacara, apakah pengacara Vina, yang sekarang belum ada pengacara Eki, belum ya. Kemudian dari pengacaranya Saka, dari pengacaranya Peggy, yang menurut penjelasan saudara Yosi banyak yang harus diluruskan. Dan kalau itu dibiarkan, dia akan berimplikasi makin rumit, runyam. Dan karena itu kita cinta Indonesia, maka kita ingin meluruskan ini. Karena itu beliau khawatir jangan sampai besok statement beliau ini akan dijadikan orang untuk satu, menekan dia secara pribadi dan keluarganya, dan atau hal-hal yang lain. Maka beliau bilang, "Bang, saya tolong fasilitasi untuk saya preskon, dan saya juga minta abang sebagai kuasa hukum saya." Begitu Adinda ya? Betul ya, ini fakta nih. Jangan kejadian kayak yang kemarin-kemarin gitu. Oke. Berikutnya, saudara-saudara, bahwa penjelasan setelah disampaikan oleh saudara atau Adinda Yosi ini, saya akan coba nanti mempertajam untuk substansinya bisa lebih membantu keterangan dari Adinda Yosi. Dan saya percaya hari ini Bapak Presiden, Pak Jokowi, Bapak Wakil Presiden, Pak Kapolri, Pak Jaksa Agung, sampai para hakim Mahkamah Agung pasti menyaksikan kasus ini. Apalagi ada perintah sudah dari Bapak Presiden, usut sampai tuntas. Itu poin pertama yang akan dijelaskan oleh saudara Yosi. Poin yang kedua, sesuai dengan undangan saya akan menjelaskan tentang benar nggak sih keterlibatan anak jenderal. Ini kami lakukan berdasarkan penelusuran. Wajar dong saya melakukan penelusuran, karena saya praktisi hukum, saya punya tim, dan saya sering diminta pendapat oleh media. Jadi kalau saya tampil, saya mesti punya data. Karena praktisi hukum harus mendalami seluruh data secara komprehensif, bukan sepihak. Nah, karena itu maka saya akan menjelaskan berdasarkan penelusuran kami, apakah benar ada anak jenderal yang terlibat dalam persoalan ini? Apakah benar ada cucu jenderal yang terlibat dalam persoalan ini? Apakah benar ada anak bupati di salah satu kabupaten kota di Jawa Barat yang terlibat dalam persoalan ini? Berdasarkan tracking kami, nanti saya akan jelaskan.
Itu 2 poin yang kedua. Ini namanya bantu penegak hukum. Jangan lu ngomong di luaran jadi bias kemana-mana. Nah, setahu saya, kata saudara Yosi, itu pengacara yang baru terkait dengan Vina itu belum ada pencabutan. Betul ya? Seperti apa nanti beliau akan jelaskan. Saya hanya menyampaikan. Tapi setahu saya, kata Rahmat, itu kalau masih ada kuasa yang lama, idealnya pengacara baru nanya dulu